Baik, selamat pagi untuk para dosen dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mempresentasikan mengenai hasil Project Based Learning Kewarganegaraan dengan judul Penerapan Energi Bersih untuk Mewujudkan Kemandirian Energi di Indonesia yang berkaitan dengan SDGs, energi bersih dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Isma Walia Sabina Dewani, kelas Accounting LZFA, Binus Online University. Proyek ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, tingkat ketergantungan energi fosil yang masih tinggi. Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil karena menyumbang 94% dari total bauran energi nasional pada tahun 2023. Komposisinya terdiri atas 32,2% minyak bumi, 18,9% gas alam, dan 37,2% batu bara. Jika ditinjau dari posisi bauran energi, capaian EBT hanya sebesar 13%, yang mana masih jauh dari target 23% per tahun 2025, yang ini merupakan sinyal pola penyediaan energi nasional masih bergantung pada energi fosil. Yang kedua, terjadinya pemanasan global yang mengancam lingkungan. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil membawa konsekuensi negatif seperti polusi udara, percepatan perubahan iklim yang mengancam lingkungan, hingga masalah kesehatan. Pembakaran bahan bakar fosil juga merupakan penyebab utama emisi gas rumah kaca. Ketiga, urgensi transisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Kebutuhan energi meningkat, sementara ketersediaan sumber energi fosil terbatas. Namun, untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan energi fosil, kita perlu melakukan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan. Keempat, potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi terbarukan, yaitu energi surya, angin, air, biomasa, panas bumi, dan laut. Rumusan masalah proyek ini yang pertama, bagaimana peran dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi bersih di Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi penerapan energi bersih dapat mendukung peningkatan akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan di Indonesia. Apa saja tantangan utama dalam meningkatkan penggunaan energi bersih dan pengembangan teknologi energi terbarukan di Indonesia untuk mendukung kemandirian energi? Yang keempat, apa dampak penerapan energi bersih terhadap kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi di Indonesia? Hasil di lapangan yang pertama, pemerintah itu telah menerapkan program energi bersih dan terjangkau. Nah, untuk menjalankan program tersebut telah diimplementasikan percepatan pembangunan pembangkit berbasis EBT, menciptakan inovasi teknologi energi terbarukan, serta melakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kedua, strategi yang dilakukan untuk mendukung penerapan energi terjangkau antara lain meningkatkan investasi untuk pembangunan infrastruktur EBT, peningkatan efisiensi energi, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat, merumuskan insentif investasi EBT, serta memberikan insentif kendaraan listrik termasuk pengurangan PPN dan pembebasan pajak. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah masalah regulasi yang tidak jelas, finansial, proses perizinan yang rumit, serta keterbatasan akses lahan. Sementara yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya kesadaran, keterbatasan dana, instalasi awal, keterbatasan infrastruktur, serta daya beli masyarakat timur yang rendah. Yang keempat, dampak positif penyediaan EBT adalah jaminan energi terjangkau bagi masyarakat tanpa efek samping yang ditimbulkan energi fosil. Dengan EBT, pemerintah dapat mengefisiensikan keuangan publik sehingga tidak perlu membiayai kesehatan yang mahal, mengurangi biaya penanganan kriminalitas, dan biaya pembatasan polusi, sehingga dapat dialihkan untuk program kesejahteraan dan insentif ekonomi lainnya. Solusi yang kami tawarkan yang pertama adalah regulasi dan kebijakan terkait EBT itu harus konsisten. Saat ini kita masih bergantung pada investasi untuk pembiayaan EBT. Maka agar investor bersedia investasi di daerah yang memerlukan, maka perlu kebijakan yang terisolasi dari hulu ke hilir. Yang kedua, selain itu juga diperlukan leadership yang kuat sebagai pilar utama kebijakan energi. Yang kedua, keterlibatan pemerintah daerah memainkan peran penting untuk memanfaatkan potensi energi yang ada di daerahnya serta memastikan masyarakat di daerahnya telah memanfaatkan energi baru terbarukan. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai efisiensi energi dan pentingnya peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan seperti pemberian edukasi dan kampanye publik. Yang keempat, pemberian insentif investasi EBT untuk pembangunan infrastruktur EBT dan pengembangan teknologi energi bersih. Saat ini investasi energi EBT masih belum mencukupi. Sementara bahan bakar fosil itu menerima sebagian besar
investasi swasta, maka hal ini juga berkaitan dengan regulasi yang jelas. Yang kelima, mengurangi konsumsi energi fosil dan emisi gas rumah kaca seperti penggunaan kompor dan kendaraan listrik. Refleksi pribadi saya atas proyek ini yang pertama adalah adaptif, yaitu saya memahami pentingnya transisi energi fosil ke energi baru terbarukan serta menerapkannya ke kehidupan nyata seperti menggunakan kompor listrik dan juga kendaraan listrik. Yang kedua, kolaboratif. Saya memahami bahwa perlu adanya sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan program energi bersih di Indonesia, yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga investor. Yang ketiga, self-awareness. Saya sadar akan pentingnya kepedulian terhadap isu energi bersih sebagai bagian dari pengembangan diri. Pemahaman saya tentang dampak energi fosil terhadap lingkungan mendorong saya untuk lebih aktif mencari solusi berkelanjutan serta memanfaatkan energi terbarukan dan efisiensi energi dan bijak dalam menyikapi masalah energi. Lalu keterkaitan energi bersih dengan aspek lain. Yang pertama adalah penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi pencemaran udara sehingga menciptakan lingkungan yang bersih karena menggunakan eh, energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, optimalisasi penggunaan energi terbarukan mendorong masyarakat yang mandiri energi karena ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Karena ketersediaan alam yang melimpah tersebut karena masyarakat juga mandiri terhadap energi dapat mengurangi impor energi fosil. Kemudian penyediaan EBT memberikan dampak positif dan menjadi multiplier effect bagi masyarakat sekitarnya, terutama aspek kesehatan dan juga keekonomian. Yang terakhir, biaya meskipun awal pemasangannya mahal, tapi dalam jangka panjang biaya pengoperasian lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.